Fakta berikutnya, 1 detik tanpa detak bisa mengubah segalanya. Henti jantung mendadak kini jadi ancaman nyata bagi generasi muda yang sibuk mengejar waktu. Seperti apa fenomenanya, bagaimana mengantisipasinya? Berikut sekelumit faktanya. Warga 62, faktanya di tengah padatnya aktivitas masyarakat terdapat tanda-tanda kelelahan yang tidak terlihat begitu. Ada fenomena berhenti jantung secara mendadak dan fenomena ini belakangan terjadi di banyak lapisan masyarakat dan seringkali muncul tanpa tanda-tanda. Henti jantung di usia muda semakin banyak dijumpai dalam beberapa tahun terakhir. Tak lagi terbatas pada usia 50 ke atas. Kasus ini mulai mengancam mereka yang masih produktif dengan gaya hidup sibuk dan serba cepat. Menurut data nasional, usia median pasien serangan jantung di Indonesia adalah 57 tahun. Lebih muda dibandingkan Amerika dan Eropa, yang kisarannya 60-65 tahun. Artinya, masyarakat Indonesia menanggung resiko kemunculan serangan jantung lebih awal. Jadi kalau yang namanya henti jantung mendadak pada usia muda, memang biasanya tidak ada gejala. Kan biasanya orang masih ngobrol, ya nggak pernah ada keluhan. Kok tiba-tiba ada keluhan, nggak lama meninggal. Nah, ya memang tidak ada. Jadi usia sudah ditentukan. Tapi dengan cara bagaimana menghabiskan sisa usia, itu pilihan. Faktanya henti jantung memang tak memiliki gejala. Ia hadir tiba-tiba, menyerang di saat tak terduga. Warga 62, di balik kedatangannya yang muncul secara mendadak, ternyata ada berbagai gaya hidup yang meningkatkan resiko penyakit jantung. Seperti duduk yang terlalu lama, stres yang berlebih, juga istirahat yang tidak cukup, yang meningkatkan resiko penyakit jantung bagi generasi muda. Itu disebutnya gaya hidup sedentari. Nah, jadi gaya hidup sedentari itu, kalau kata anak muda sekarang sih mager. Nah, ini kuncinya ya. Jadi upayakanlah kita itu untuk selalu bergerak. Kan ingat prinsip makhluk hidup itu adalah gerak. Jadi jangan mau diam. Nah, kemudian gerak seperti apa yang bagus? Nah, yang bagus yang disarankan supaya sehat jantungnya, lakukanlah jalan santai, ya, tidak perlu lari. Nah, jalan santai 3,5 jam per minggu minimal. Gejala yang muncul dan dialami sangat mungkin merupakan fase awal dari kerusakan jantung lainnya. Dalam kelas usia 25-34 tahun, tercatat lebih dari 140.000 orang telah terdiagnosis penyakit jantung. Angka yang besar untuk kelompok yang selama ini dianggap sehat dan kuat. Waktu itu kondisi lagi malam-malam, habis seharian kuliah, terus belum ada sempat makan, minum juga habis. Akhirnya transit di stasiun Tanah Abang dari peron 1 mau ke peron 6, lari-lari di rush hour. Naik tangga juga rasanya udah nggak sanggup, udah sampai sesek banget, sampai untungnya kekejar di kereta. Di kereta rasanya udah bener-bener pengap banget, udah sesek. Akhirnya mutusin buat jongkok, sampai jongkok di KRL, sampai dikasih kursi prioritas sama penumpang lain juga kayak gitu sih. Pernah main ke Bundaran HI, itu kan jauh ya. Terus keliling-keliling, diajak keliling-keliling, nah itu naik turun tangga pasti capek banget. Dan itu ngerasa kayak dada itu rasanya sakit banget, kayak nggak tahu ini kenapa. Ya, waktu itu saya pernah berenang, tiba-tiba jantung saya tuh rasanya sesek gitu. Jadi saya berhenti, ya kan, berhenti renang, nggak mau memaksakan diri gitu. Kesadaran mengenali gejala menjadi kunci, sebab banyak orang tak menyadari jantung tak selalu memberi tanda yang dramatis. Seringkali ia hanya berbisik pelan lewat rasa capek dan sesak ringan, sebelum berhenti tanpa peringatan. Jadi kalau warga 62 ingin, saya nggak mau nih anak saya mati muda, ya sekali-sekali periksakan. Ya, periksakan yang disebut dengan general check up. Jadi general check up itu diperiksa ketika tidak ada keluhan. Bukan diperiksa karena ada keluhan. Kalau ada keluhan itu bukan general check up namanya. Pengecekan rutin aktivitas fisik teratur dan mengurangi stres berlebihan
jadi langkah mitigasi awal yang dapat menurunkan resiko serangan jantung. Henti jantung mendadak dan juga penyakit jantung lainnya ini bukan cuma soal tentang tubuh yang lelah, tapi ini soal kesadaran bahwa di tengah dunia yang serba cepat perlu kesadaran untuk menjaga setiap detak dalam detik hidup kita. Adrian Ditya, Nova Yul Henry, Agung Maulana melaporkan.